Lalu Syekh Mutawalli Asy'arawi menjawab, sebab akulah pemegang kidil dalam mimpimu tersebut. Para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun. Dan beliau pun dimakamkan di kamar istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Aisyah. Tempat tersebut kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi Madinah. Menurut Ibnu Hashim, saat proses memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat para sahabat Nabi yang turut memandikan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Fadl bin Abbas, Kutham bin Abbas, Utsman bin Zaid, Sukran Maulan, dan Aus bin Khawli. Sebelum beliau meninggal, beliau pernah berwasiat, jika aku meninggal, maka mandikanlah aku dengan 7 geriba dari air sumurku, yaitu sumur Gores. Namun perlu diketahui, ada cerita yang sangat terkenal di kalangan ulama, terlebih lagi di Mesir. Kisah ini juga bukan datang dari Al-Quran maupun hadis, akan tetapi dari seorang ulama yang sangat soleh di zamannya, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan pengajarannya serta menyerahkan segala sesuatu tentang kebenarannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, pada suatu hari di sebuah majelis pertemuan ulama dunia, seorang ulama bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi membuat pertanyaan yang cukup membingungkan semua ulama yang hadir. Belum pernah ada pertanyaan dari semua majelis yang hadir seperti pertanyaan beliau. Saat itu beliau bertanya, kemanakah perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saat mendengar pertanyaan tersebut, seluruh hadirin yang hadir di pertemuan itu terdiam, sebab belum ada yang mengetahui jawabannya. Bahkan dalam catatan sejarah sekalipun belum pernah ada yang menceritakan hal itu. Pemimpin majelis saat itu kemudian berkata, beri aku waktu hingga esok sehingga aku dapat mencarikan jawabannya. Kemudian pada keesokan harinya, pemimpin majelis tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Air bekas memandikan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik menuju langit. Lalu Allah menurunkan kembali ke bumi bersamaan dengan air hujan, yang dimana air bekas memandikan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut turun, maka disitulah berdiri sebuah masjid. Syekh Mutawalli Asy'arawi kembali bertanya, engkau benar, dari mana engkau mengetahui jawaban tersebut? Pimpinan majelis tersebut kemudian berkata, semalam aku bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sedang bersama dengan seorang lelaki agung yang membawa sebuah gindil atau lentera. Belum selesai pimpinan majelis tersebut berbicara, Syekh Mutawalli memotong pembicaraannya dengan sopan dan berkata, "Apakah pemegang gindil tersebut yang memberitahumu?" Pimpinan majelis kemudian menjawab, "Benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepadanya pemegang gindil tersebut untuk menjawab pertanyaanku. Lalu dia menjawabnya. Lalu bagaimana engkau bisa tahu bahwa yang menjawab pertanyaanku adalah sang pemegang gindil tersebut?" tanya pimpinan majelis. Lalu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjawab, "Sebab akulah pemegang gindil dalam mimpimu tersebut." Para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut menyikapi dengan beragam. Sebagian terdapat mereka yang percaya dan sebagian terdapat mereka yang tidak mempercayai hal tersebut. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita tentang karomah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama yang alim alamah juga minas sholihin. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.